apakah Karang Taruna punya sikap saat ada kebijakan yang lahir daripada anggaplah dinas sosial atau kementerian sosial yang secara analisa bahwa dia tidak menjadi sebuah kebijakan yang baik untuk masyarakat, apakah Karang Taruna berani untuk menentukan sikap? Harus berani. Harus berani. Harus ya? berani. Ya kan ceritanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa pada kesempatan berbahagia ini bersama saya Misbahuddin Nur. Tentu di acara program Maros TV, di acara podcast idola kita semua, Dialektika Warung Kopi. Baik pemirsa Maros TV dimanapun berada, pada kesempatan berbahagia ini rasanya juga sangat berbahagia saya bisa ditemani salah satu tokoh muda di Kabupaten Maros. Beliau adalah M. Zulkifli Hen, atau lebih sering kita sebut sebagai Bang Ijul. Ya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Bung Misbah. Ya, cerah ya. Alhamdulillah cerah meskipun cuaca di luar sana sudah mulai mendung dan mungkin sudah menjelang malam ya. Ya, tapi perjumpaan kita akan cerah ya. Akan cerah, insya Allah akan cerah. Karena perjumpaan seperti ini akan melahirkan ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif. Iya. Apalagi Bang Ijul ini adalah sekretaris umum daripada Karang Taruna Kabupaten Maros. Iya. Dan tentu kita akan berbicara beberapa hal tentang Karang Taruna Andung. Kita akan berbicara beberapa gerakan-gerakan sosial. Iya. Dan kita akan berbicara juga tentang beberapa polemik-polemik sosial di Kabupaten Maros. Iya. Iya. Bung? Iya. Kalau berbicara masalah Karang Taruna, alhamdulillah di periodisasi ini, di periode kepemimpinan Muhammad Agus ya, Kakanda Agus ini, alhamdulillah kita melihat progres yang sangat baik karena kenapa? Geliat teman-teman di bawah untuk berkarang taruna ini sungguh sangat bergejolak. Dan alhamdulillah memang kita lihat di periode ini hampir seluruh pengurus kecamatan itu sudah menunjukkan keinginannya untuk berkarang taruna dengan melengkapi struktur-struktur yang ada di tingkatan masing-masing. Iya, dari kabupaten, kemudian progresivitas kecamatan, dan sampai bentukan struktur sampai di kelurahan desa. Kelurahan dan desa. Iya. Yang menarik, Bung, bahwa Karang Taruna ini adalah organisasi yang cukup tua juga di Indonesia. Iya, cukup tua. Iya. Apalagi gerakan daripada organisasi ini adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial. Bidang sosial. Iya, dia pada dasarnya memang OSOS, Bung, ya. Organisasi sosial. Iya. Jadi memang Karang Taruna ini berbeda dengan organisasi masyarakat yang lainnya, karena memang kita bentukan daripada pemerintah, ya boleh dibilang ini adalah organisasi plat merah, mitra pemerintah. Jadi segala bentuk program yang ada di Karang Taruna itu adalah program-program yang disinergikan dengan program-program pemerintah. Jadi kita lebih kepada bagaimana pola-pola kerja pemerintah ini terkhusus di bidang sosial. Ya. Jadi banyak program-program yang kita lakukan, ya kita rencanakan di periode ini itu lebih kepada bagaimana membantu pemerintah, ya sebagai mitra pemerintah untuk ya kalau kita berharap sih menyelesaikan persoalan-persoalan masalah kesejahteraan sosial. Akan tetapi kita belum bisa mengatakan bahwa kita akan menyelesaikan terlalu jemawa kita mengatakan demikian. Tapi program-program kerja kita sudah mengarah ke sana semua. Bagaimana hal-hal yang terjadi saat sekarang ini, persoalan sosial itu setidaknya kita bisa minimalisir dengan adanya Karang Taruna ini. Dengan pola-pola yang kita lakukan adalah melakukan pendataan, kemudian mengidentifikasi ketika ada laporan-laporan dari masyarakat. Kalau misalkan di daerah tertentu itu atau salah satu daerah ada PMKS, PMKS ini adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Iya. Apalagi menarik sekali, Bung, bahwa
di masa periodisasi Bang Ijo selaku sekretaris dan Kakada Muhammad Agus, itu progresif kita lihat bahwa gerakan-gerakan Karang Taruna sampai di akar di desa sangat progresif, Bung, ya. Iya, betul. Terlihat di polemik kita masalah terlibat kita kemarin di COVID ini, anak-anak Karang Taruna bergerak sampai di tingkat desa, Bung, ya. Iya, alhamdulillah kalau untuk di di kasus COVID ini ya, alhamdulillah boleh kita bilang seluruh kecamatan itu bergerak. Ya, jadi seluruh kader ini bergerak bagaimana teman-teman kader Karang Taruna ini hadir untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID yang sudah meresahkan ini ya. Dan alhamdulillah sekarang ini kita bisa melihat bahwa untuk kasus terkonfirmasi kasus COVID di Kabupaten Maros ini sudah bisa dikatakan nol ya kayaknya. Nol, dan Taruna ikut terlibat dalam gerakan itu, Bung, ya. Iya, sangat terlibat. Karena kenapa? Kemarin kita memang sudah bahkan saya sendiri selaku sekretaris juga ikut terlibat langsung dalam satgas ini. Dalam satgas ini di Kecamatan Turikale, alhamdulillah saya juga berjibaku bersama dengan Pak Camat dan seluruh teman-teman pemuda yang lain dari berbagai macam OKP untuk bagaimana kita bisa menghadapi persoalan COVID ini. Iya, apalagi kan sentuhannya adalah masyarakat. Masyarakat, betul. Ya. Bung, melihat bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial, yang menarik adalah Karang Taruna adalah mitra daripada pemerintah, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Karang Taruna juga akan menjadi ruang untuk menampung aspirasi-aspirasi terkhusus untuk permasalahan-permasalahan sosial di tataran masyarakat, ya. Hari ini permasalahan yang terbesar untuk masyarakat Maros, apa yang menjadi permasalahan kita? Ya, kalau berbicara masalah persoalan sosial di masyarakat ini, alhamdulillah kalau kita melihat dan kita berbicara masalah kemiskinan atau penyandang masalah sosial yang lainnya, ini saya kira ini persoalan klasik. Ya, ini persoalan klasik karena kenapa? Kalau berbicara masalah angka kemiskinan, ya saya tidak tahu pasti berapa angkanya itu memang khusus ini. Tapi kalau kehadiran Karang Taruna di sini, ya kalau melihat daripada apa yang ada sekarang ini, yang santer kita lihat itu di berbagai macam persinggahan ya, seperti di lampu merah, kemudian juga di gerai-gerai makanan atau di gerai-gerai apotik lainnya, masih banyak warga kita atau masyarakat kita, entahkah itu mungkin mereka yang tidak ada kesibukan atau aktivitas yang lainnya, mereka ada di situ, ya. Entahkah mereka mengamen di lampu merah atau parkir-parkir yang di gerai-gerai yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa titik itu memang di situ ada adik-adik kita, ada adik-adik kita yang parkir. Yang sebenarnya ini juga yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat, ya. Jadi Anda menganggap juga bahwa hal tersebut cukup menjadi persoalan juga. Iya, sangat menjadi persoalan. Ya, karena masyarakat sudah ada yang mengatakan bahwa ini di mana pemerintah dalam hal ini, karena ini sepertinya ada pembiaran. Ada pembiaran. Karena kenapa? Mungkin ya pikiran pendek kita mengatakan bahwa ini kalau misalkan kita tegasi dalam hal ini semua yang punya skop di situ, mungkin seperti dinas sosial dalam hal ini dan Pamong Praja, mungkin kita bisa berkolaborasi bagaimana kita bisa mengedukasi teman-teman yang ada di lampu merah atau tempat-tempat parkir ini, bagaimana kita bisa mengedukasi, mengidentifikasi untuk membukakan mereka ruang-ruang kreatif, seperti apa yang mungkin mereka inginkan, karena kita lihat bersama, kita lihat secara seksama, mereka ini punya skill, punya keterampilan. Iya, ada keterampilan. Kenapa? Keterampilan yang pertama, ada keterampilan berniaga. Ya, di sini mereka yang kita lihat kan ada yang berjualan tisu, ya kan? Kemudian ada yang mengamen. Itu saya rasa semua punya skill, ya. Mereka yang ada di bidang seni, skillnya mungkin tarik suara atau apa, ya. Nah, kalau ini kita bisa wadahi, ya saya rasa ini sangat-sangat bisa mengurangi hal-hal yang seperti ini. Ya, kalau persoalan-persoalan yang di masyarakat, yang secara kompleks di masyarakat ini, saya rasa alhamdulillah ya, di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Haidir Syam dan Ibu Haja Suharti Nabuhari ini, alhamdulillah kalau persoalan
sosial lainnya saya rasa sudah mulai ini ya, sudah mulai ini karena kenapa pemerintah hari ini itu bukan lagi menunggu bola, menjemput bola. Jadi kalaupun misalkan ada persoalan-persoalan sosial yang yang viral di beberapa sosial media, kita di Karang Taruna dan berbagai macam OKP yang terlibat di sini, kita langsung melakukan mengidentifikasi terkait dengan laporan-laporan dari warga tersebut. Jadi kita lakukan pola identifikasi, langsung menghubungi teman-teman kalau misalkan di titik atau wilayah yang mana ada persoalan laporan seperti itu. Seperti kemarin yang terjadi di daerah Tanra Lili kalau tidak salah, ya kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain mencari data valid tentang laporan masyarakat ini bahwa tidak terbantu lah atau dibiarkan lah dia mengalami apa dan sebagainya. Ternyata setelah dilakukan yang tadi ini dilakukan identifikasi, ternyata itu informasi yang tidak valid karena si korban yang dilaporkan ini itu bantuan pemerintah semua dia dapat. Ada KIS-nya, kemudian juga Pak Desa juga sudah berikan bantuan, itu semua lengkap. Semua bantuan dia sudah rasakan, sudah dapatkan. Tapi ada mungkin segelintir teman-teman yang tidak melihat secara jelas dan tidak langsung ke objeknya ini, sehingga informasi-informasi yang tidak valid ini mereka suarakan lewat sosial media. Nah, itu yang cukup menjadi persoalan juga. Iya, betul. Ya, apalagi melihat Maros ini pun seperti Anda tadi katakan bahwa Bapak Bupati kita dan Ibu Wakil Bupati cukup menjemput persoalan-persoalan itu untuk langsung ke akarnya menyelesaikan persoalan itu, Bu ya. Iya, betul. Nah, sementara Bung juga cukup meresahkan juga ya beberapa adik-adik kita yang barangkali mungkin kurang mendapatkan perhatian sehingga menghabiskan waktunya dengan mengamen, kemudian bahkan ada yang menjadi pengemis juga ya, di PTB dan dalam lampu merah, Bung. Ya, sekalipun memang pada dasarnya ranah dinas sosial dan polisi Pamung Praja barangkali di sini untuk bisa meminimalisir hal-hal demikian. Tapi saya kira bahwa Karang Taruna ini juga harus mengambil sikap juga. Apakah sudah dilakukan komunikasi atau tawaran solusi untuk kalau komunikasi kita telah lakukan ya. Jadi kita lakukan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif kepada teman-teman kita yang berada di jalan ini. Karena kenapa? Kalau pendekatan-pendekatan yang lain yang kita gunakan ini kita seperti halnya dengan main kejar-kejaran gitu ya. Ketika kita datang mereka hilang, ketika kita tidak datang mereka datang lagi ya, mereka muncul lagi. Jadi kita pakai cara-cara yang lebih humanis. Ya, lebih humanis. Atribut kita tanggalkan kita tanggalkan, tidak menggunakan atribut karena kenapa? Mereka merasa bahwa terusik dengan kehadirannya kita. Jadi kita gunakan cara-cara humanis, kita tidak menggunakan atribut untuk bagaimana kita menyelami sebenarnya mereka ini. Dan ternyata tidak semua yang ada di situ adalah warga Kabupaten Maros. Jadi sebahagian besar tidak semua. Mereka memang ada yang bermukim di Kabupaten Maros, tapi kenapa saya bisa pastikan bahwa mereka bukan warga Kabupaten Maros? Karena ketika kita minta untuk menunjukkan identitasnya itu tidak ada. Itu tidak ada. Dan kemudian kita tanya mereka datangnya dari mana. Ada yang mengatakan dari sinilah, dari daerah ini, dari daerah ini. Jadi kalau persoalan kita bilang bahwa ini pemerintah dalam hal ini membiarkan warganya ada yang seperti ini, saya rasa itu kurang elok juga. Ya kurang elok juga ya, karena langsung melihat dari satu frame saja, satu sisi saja tanpa menelisik lebih jauh. Sebenarnya mereka hadir di sini apakah betul-betul warga Kabupaten Maros atau dari luar? Jadi yang utama yang perlu dilakukan adalah penertiban saya kira dengan cara-cara humanis yang saya katakan tadi. Karena kenapa? Kayaknya mereka ini perlu disentuh dengan cara-cara yang baik. Disentuh dengan hati. Dengan hati. Kalau disentuh dengan hati itu saya rasa ini lebih pas kayaknya. Sungguh sangat humanis, Bu ya. Oke, baik pemirsa Oros TV dimanapun berada, sangat menarik rasanya bisa berdiskusi dengan Bang Ijul. Ya, kita masih berada di season pertama, Bu. Akan masih panjang diskusi kita. Alot cukup cerah rasanya ketika diperjumpakan dengan Bang Ijul. Paris Sumung daripada Karang Taruna Kabupaten Maros. Pemirsa Oros TV dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap stay di Dialektika Warung Kopi bersama saya Misbahudin Nur.
Baik pemirsa Moros TV, kembali lagi di Dialektika Warung Kopi, masih bersama dengan Bang Ijul, kakak sek kita, Sekretaris Umum Karang Taruna Kabupaten Maros. Dan kali ini kita berada di season kedua. Dan Bang Ijul, ini kita akan membahas lugas lagi persoalan-persoalan tentang persoalan sosial. Persoalan sosial. Lagi-lagi persoalan sosial ya. Persoalan sosial. Karang Taruna ada organisasi sosial. Sosial. Betul, betul. Persoalan terbesar daripada kita di masyarakat, tataran masyarakat kita, mulai masyarakat kota sampai masyarakat desa, sampai di pelosok adalah ini asumsi saya, Bung ya. Ya, banyak masyarakat yang selalu merasa dirinya miskin, Bung. Merasa miskin. Merasa miskin. Maaf ya. Ya, satu alasan saya kenapa mengatakan demikian, Bung, bahwa setiap bantuan yang kemudian digelontorkan oleh pemerintah selalu punya syarat, Bung ya. Syarat. Iya. Sederhana ke bawah. Atau tataran ekonomi yang ke bawah, Bung ya. Betul. Nah, sementara selalu saja beberapa masyarakat itu, mohon maaf, Bung ya, beberapa masyarakat kita bahkan ada yang berada pada kategori sederhana ke atas dalam hal ini adalah ekonomi keluarga mereka. Nah, sementara juga masih berupaya untuk mendapatkan beberapa bantuan-bantuan daripada yang digelontorkan oleh pemerintah, Bung. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Kalau kita melihat memang ini sebuah persoalan klasik ya. Lagi-lagi persoalan klasik karena kalau berbicara masalah persoalan kemiskinan, saya rasa jarang-jarang sih orang yang mau mengaku kaya. Jarang-jarang sekali. Kalau mengaku miskin banyak. Karena kenapa? Itu tadi ya. Jadi kembali kita melihat bahwa memang ini persoalan yang sering kita jumpai di lapangan. Yang menjadi problem adalah kembali ke personal. Kembali ke personalnya. Karena kenapa? Ketika kita taruh misalkan kemarin ada beberapa persoalan yang kita hadapi di lapangan. Ketika kita berbaur dengan TKSK, kemudian bersama dengan PKH, kita turun ke lapangan. Ketika melihat daripada bantuan yang ada, data yang turun, ternyata ini sudah dikatakan layak. Kalau kita melihat daripada tatanan kehidupannya dia, ini sungguh sangat layak, saya rasa. Timbullah pertanyaan, loh, kenapa mereka masih mau menerima itu? Karena tidak ada larangan sebenarnya. Jadi tidak ada. Kita belum menemukan aturan yang pemerintah atau yang setingkatnya lah yang punya wewenang di situ untuk mengatakan bahwa ini sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan-bantuan sosial lainnya. Ini kita kemarin jadi problem karena kenapa? Salah satunya jalan. Salah satunya jalan untuk mengatakan mereka layak atau tidak layaknya menerima bantuan. Dia selalu mengatakan nama saya kan masih ada, nama saya ada, ya kan? Ini bantuan dari pemerintah. Sementara kita melihat bahwa mereka ini di tataran ekonomi yang sudah menengah ke atas lah ya. Artinya dia dalam kondisi yang sudah mampu lah sudah mampu. Matang dalam ekonomi. Mapan lah. Cuman di sini kalau bukan dia yang mengundurkan diri dari data tersebut itu tidak akan dilakukan. Prosedurnya demikian. Jadi berbagai macam informasi yang kami sudah dapatkan dari mereka teman-teman pendamping baik itu TKSK maupun dari PKH, ini tidak bisa begitu saja kita cabut dari daftar bantuan itu. Tidak serta-merta langsung ketika kita melihat dia sudah mampu. Kita langsung cabut, tidak seperti itu. Jadi kemarin saya katakan bahwa kalau seperti ini berarti kembali ke personal dong. Kembali ke personal. Nah, kalau semisal pada pendataan sebelumnya memang dia masih pada posisi yang belum mapan lah ceritanya. Ketika sekarang ini dia sudah bertitel haji, bertitel haji dan sudah memiliki kendaraan, tapi masih terdaftar dalam penerima bantuan. Daftar bantuan. Daftar penerima bantuan. Kita juga sebenarnya sanksi dalam hal ini karena kenapa? Loh, kok kita mau makasih mereka sementara mereka ini sudah dalam tatanan kehidupan yang layak, sementara masih banyak yang butuh, ini belum terakomodir dengan baik. Berarti pemerintah harus melakukan selektivitas dalam melakukan pendataan, atau memperbarui pendataan itu. Kalau persoalan data, kemarin kita juga sempat berdiskusi mengenai data ini. Sebenarnya ini data yang dipakai ini di tahun berapa? Kok masih ada? Bahkan yang naasnya kemarin, orang yang sudah meninggal dunia masih ada namanya dalam daftar. Masih ada. Bahkan kemarin waktu verifikasi faktual data itu, teman-teman entah dari mana itu kita lihat kemarin di media sosial, itu pendataan dilakukan di kuburan.
untuk betul-betul memvalidkan data ini. Ya kan, datanya masih ada, muncul nama, muncul ini. Setelah dilakukan identifikasi, setelah dilakukan juga olah TKP ini, ceritanya kita datang ke rumah ini, ternyata yang ada di daftar ini sudah meninggal dunia. Dan meninggalnya juga cukup lama. Sudah cukup lama. Cukup lama, berarti yang menjadi persoalan barangkali karena tidak dilakukan pembaruan pendataan. Pembaruan data. Jadi mungkin ini kedepannya kita sangat berharap ya, khususnya ini teman-teman di Karang Taruna. Kemarin juga kita sudah diminta keterlibatannya kita untuk membantu bagaimana teman-teman di Karang Taruna ini ikut serta melakukan pendataan. Ya. Jadi data-data yang nanti kita masukkan ini adalah data-data yang betul valid. Jadi by name, by address, dan kondisinya memang ada. Kemudian kita sedikit lagi nih, karena kita membahas masalah sosial ini, banyak juga yang sekarang mengatakan seperti ini. Kok kenapa yang kemarin dapat bantuan COVID? Ya kan, ada yang katanya 600, kemudian kok jadi 300. Itu sebenarnya persoalan juga, persoalan. Tapi persoalan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Maros, ini persoalan nasional sebenarnya. Iya, karena yang ada di kabupaten ini adalah betul-betul daripada bantuan yang digelontorkan dari pusat. Jadi menurut Anda, Bung, menurut Anda, apakah memang pemerintah pusat melakukan rekayasa untuk merawat data-data supaya mayoritas masyarakat Indonesia itu dikatakan bahwa dia layak mendapatkan bantuan? Maksud saya, Bung, apakah pemerintah memang sengaja merawat kemiskinan di Indonesia? Menurut saya, ini menjadi pertanyaan saya kepada sebatas daripada pengetahuan saya ya, mengenai melihat daripada persoalan klasik ini. Lagi-lagi ini persoalan klasik ya. Karena kenapa? Sudah beberapa kali kita melihat baik itu di media massa atau di media apapun, angka kemiskinan di Indonesia ini belum kita bisa katakan dalam kategori sudah turun atau bagaimana ya. Cuman yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meminimalisir. Meminimalisir. Kemudian kalau kita mau mengentaskan, mau menyelesaikan ini butuh waktu yang lama saya kira. Ya, butuh tenaga ekstra ya. Karena kalau cuman kemiskinan yang kita fokuskan, bagaimana dengan persoalan-persoalan yang lain, hal-hal yang lain. Nah, makanya saya kira ini memang kerjaan kita adalah kerjaan berat. Kalau kita mau berbicara masalah kemiskinan ini, karena kenapa berbicara masalah kemiskinan, pasti banyak orang yang mengaku miskin. Betul. Coba kita bisa melihat ada tidak data orang kaya untuk di Indonesia ini secara global kan? Nah, sekarang yang kita punya adalah data kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Khusus di Kabupaten Maros, alhamdulillah, kalau kita melihat daripada data yang ada, tidak lagi kita berbicara miskin, ya. Karena kalau kategori miskin itu betul-betul kita melihat tidak ada sama sekali. Iya, betul. Tidak ada sama sekali. Tapi kalau berbicara masalah strata kehidupan yang di bawah itu, boleh kita bilang tidak mampu. Tidak mampu. Tidak mampu atau kurang mampu. Kalau berbicara miskin sama sekali tidak punya. Sama sekali tidak punya. Kalau kurang mampu mungkin sudah ada peningkatan ekonomi yang lebih baik lah ya, saya kira. Nah, saya kira, Bung, untuk Karang Taruna sendiri, saya masih merasa waktu masih SD sangat intens rasanya senior-senior di Karang Taruna itu yang melakukan sebuah edukasi kemandirian. Ya, beberapa training-training pelatihan, beberapa gerakan-gerakan atau program-program memang langsung menyentuh masyarakat. Betul. Apakah hari ini Karang Taruna Kabupaten Maros juga melakukan hal demikian? Alhamdulillah, kemarin kita karena ini sudah memang menjadi desakan ya. Ini desakan dari masyarakat kita bahwa keterlibatan dan kehadiran Karang Taruna ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Makanya di Prodesesi ini kita melahirkan 2 unit kerja. 2 unit kerja ini yang betul-betul nanti akan menjadi mitra pemerintah dalam mengentaskan berbagai macam persoalan-persoalan, terkhusus persoalan-persoalan dihadapi oleh anak muda. Kemarin di SKBKT kemarin ya, kita sudah melantik
daripada Gerakan Taruna Anti Narkoba, itu ada Gertak. Kemudian bulan kemarin kita juga telah melahirkan Badan Sarsos. Ya, Badan Sarsos ini bagaimana dia nanti hadir membantu pemerintah, menjadi mitra pemerintah ketika ada bencana, ya. Jadi tidak lagi serta-merta harus SAR BPBD yang harus turun tangan. Jadi memang Karang Taruna ini hadir untuk bermitra dengan pemerintah. Jadi tidak lagi harus ada kata perintah, tolong minta ini bantu kami, tidak lagi. Karena memang kita sudah melahirkan unit-unit kerja yang khusus bidangnya untuk hal-hal tersebut. Bukan berarti bahwa kita meminta untuk mereka bekerja macam Sarsos ini, tidak bukan berarti bahwa kita meminta mereka bekerja, karena kapan mereka bekerja berarti ada bencana. Nah, tapi ini setidaknya ada ada antisipasi, ada kesiapsiagaan yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna ini dalam bentuk Sarsos. Kepelatihan yang kemarin dilakukan itu bagaimana pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maros dalam yang punya punya andil di sini adalah BPBD. Itu saya kira ini tidak mungkin lah ya ketika terjadi hal-hal yang insidental seperti itu, mungkin dia personilnya juga terbatas. Ya, alhamdulillah di Kabupaten Maros ini kalau kita melihat teman-teman pemuda sangat memiliki rasa empati yang luar biasa. Itu kita patut apresiasi. Ya, kita patut apresiasi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, donasi, menggalang donasi untuk ketika ada bencana, bukan cuma di Kabupaten Maros tapi di luar Sulawesi, ya, itu juga sudah dilakukan. Bung, betul, karena dalam kriteria masalah sosial itu, Bung, memang pada dasarnya kelompok lain ya memang harus disentuh. Kepekaan sosialnya harus disentuh. Saya kira menarik ini Karang Taruna selama hadir dengan kepengurusan baru cukup menyentil, mensugesti masyarakat lain, juga merasakan apa yang kemudian menjadi penderitaan yang lain. Ya, kita lihat sangat masifnya gerakan-gerakan sosial itu, dan saya kira Karang Taruna hadir dalam gerakan itu. Kemudian juga kemarin kan kita ada beberapa kepengurusan yang kita nilai bahwa ini adalah pengurusan yang tidak aktif lagi. Ya, jadi kepengurusan yang tidak aktif lagi dan masa periodisasinya sudah berakhir, itu kita lakukan pergantian. Kita lakukan pergantian seperti yang terjadi juga di Bontoa kemarin. Ya, ada senior kita yang mungkin sudah saatnya memang menyerahkan tugas ini kepada salah seorang tokoh yang di sana juga, ya. Betul, tokoh, ya. Tokoh yang digantikan dengan tokoh. Karena kenapa Kekanda yang ada di sana ini, senior kita yang ada di sini belum menemukan sosok yang layak menggantikan posisinya. Iya. Dan alhamdulillah ketika kita jalin komunikasi, dia ingin menyerahkan hal tersebut kepada orang ini yang dianggap layak, dan memang sudah waktunya. Betul, Bung. Dan alhamdulillah geliat itu sudah terlihat dan berbagai macam program-program nyata itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Luar biasa, Bung, yang Karang Taruna memang hadir untuk masyarakat. Insya Allah. Bung, satu yang menjadi pertanyaan saya juga, Bung, tadi Anda mengatakan bahwa Karang Taruna adalah mitra daripada pemerintah. Saya menganggap bahwa salah satu fungsi kemitraan itu, Bung, adalah tidak semua hal-hal yang kemudian berkenaan dengan program atau apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu kita tepuk tangani. Apakah Karang Taruna punya sikap saat ada kebijakan yang lahir daripada anggaplah dinas sosial atau kemitraan sosial yang secara analisa bahwa dia tidak menjadi sebuah kebijakan yang baik untuk masyarakat? Apakah Karang Taruna berani untuk menentukan sikap? Harus berani. Ya kan, ceritanya begini, bukan berarti bahwa kita mitra pemerintah tidak mesti kita harus mengikuti semua apa yang dilakukan pemerintah. Nah, kalau misalkan ini tidak pro dengan masyarakat, ngapain? Ya kan? Kita tidak dituntut untuk antipati dengan pemerintah. Tapi kalau misalkan ini kebijakan-kebijakan tidak pro dengan masyarakat, kita harus pasang badan dong. Harus pasang badan. Harus kita, dalam artian kita komunikasikan kepada pemerintah. Dalam hal ini OPD yang terkait, kita harus komunikasikan bahwa mungkin yang seperti ini alangkah baiknya kalau kita diskusikan dulu. Membuka ruang-ruang komunikasi, kemudian menawarkan solusi. Artinya kita juga bukan berarti bahwa Karang Taruna ini adalah pahlawan, pahlawan ketika masyarakat ini kita langsung jadi pion-pion pemerintah yang harus tidak. Artinya betul bahwa memang kita adalah mitra pemerintah, tapi bukan berarti bahwa ketika kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat
kita tinggal diam saja. Oh, tidak seperti itu. Artinya kita tetap menganalisa bagaimana program-program pemerintah ini yang sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan keinginan masyarakat, itu yang kita laksanakan. Itu Bung ya. Itu yang kita menarik laksanakan. ini Bung, cukup bijak, sangat bijak. Sangat bijak. Bukan cukup bijak, sangat bijak Bung ya. Iya. Terus Bung, untuk Maros sendiri, iya. Apakah instansi yang terkait dengan gerakan-gerakan sosial atau fungsi daripada instansi itu adalah untuk masyarakat? Iya. Menurut Anda, apakah sudah baik atau malah ada suatu hal yang akan Anda sampaikan ke masyarakat Maros untuk bagaimana perbaikan instansi tersebut? Saya rasa kalau untuk perbaikan ya, ini artinya karena kita di struktur kepengurusan ini ada pembina teknis, pembina teknis, ada pembina fungsional. Jadi pembina teknis ini adalah dinas sosial sendiri, pembina fungsional ini kita banyak. Ada beberapa OPD di situ yang tergabung di kepengurusan. Jadi ini kita nantinya akan membuka ruang-ruang komunikasi. Kemarin kita sudah lahirkan beberapa TOR, ya TOR, ada forum grup diskusi kemarin yang kita lahirkan, ada pilot project, yakni Sekolah Taruna. Sekolah Taruna. Ya, Sekolah Taruna. Sekolah Taruna ini di mana kita bentuk sedemikian rupa seperti buku, ya, dalam buku itu pedoman sebenarnya. Pedoman starter kit lah ceritanya. Ya, ini yang jadi asumsi kita untuk kita komunikasikan kepada pemerintah. Kalaupun semisal ruang-ruang yang seperti ini, ruang-ruang komunikasi kita lakukan, kita jalin, insya Allah ke depan program-program pemerintah saya yakin dan percaya ini akan tepat sasaran. Tepat sasaran. Karena kenapa? Karena kita melihat kemarin kalau misalkan mitra-mitra pemerintah ini, kita sebagai mitra pemerintah ya, terkhusus untuk di bidang-bidang yang tertentu, yang pembina teknis dan fungsional yang tadi, karena ada beberapa macam OPD yang ada di situ, kita sangat berharap tolong libatkan Karang Taruna. Iya, betul. Libatkan Karang Taruna. Itu jangan hanya serta-merta tertuang dalam kertas dan SK saja. Iya. Ya, jangan jadi formalitas belaka. Ayo, kami siap untuk dijadikan sebagai mitra, sebagai teman untuk mensukseskan program-program pemerintah ini. Luar biasa, Pak. Sekum Karang Taruna Kabupaten Maros ya. Ya. Bung. Iya. Gairah Karang Taruna di Kabupaten Maros saat ini sangat luar biasa, sangat bergejolak, Bung. Cuman kita tidak bisa juga mengatakan bahwa keseluruhan desa-desa sudah terbentuk dan disupport langsung oleh kepala desanya atau pemerintah desanya, Bung. Masih ada beberapa persoalan-persoalan Karang Taruna di desa-desa, Bung, itu yang masih belum dapat support dari pemerintah desanya. Kira-kira menurut Anda bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan demikian, Bung, sehingga pemerintah desa bisa bersinergi dengan Karang Taruna desa, Bung? Ya, seperti halnya yang kemarin ya, ini betul apa yang dikatakan oleh Bu Misbah bahwa masih banyak masih banyak teman-teman di bawah ini, baik di kelurahan dan desa yang belum terorganisir dengan baik, belum menjalin mitra dan kerjasama dengan baik oleh pemerintah setempat. Yang terjadi kemarin ketika akan digelar SKBKT, ini diharap kontribusi daripada pemerintah selaku pembina, ya. Kalau di seluruh tingkatan kan masing-masing ada pembina utama, ya kan. Kalau misalkan di desa, Pak Desa langsung pembina utamanya, di kelurahan, Pak Lurah, begitupun sampai tingkat nasional. Cuman yang kemarin yang menjadi persoalan kita adalah masih banyak teman-teman kita yang masih hanya sebatas pengurus saja. Pengurus saja. Jadi mereka cuman sekedar tertera namanya di surat keputusan itu, namun belum melakukan hal-hal yang memang bahwa inilah sebenarnya Karang Taruna. Ya, karena kenapa ada laporan dari beberapa wilayah, ya termasuk beberapa desa yang mengatakan sebenarnya kita tidak mau bantu, bukan kita tidak mau bantu ini Karang Taruna, tapi ketika kita berharap kehadiran teman-teman Karang Taruna, ini mereka tidak ada. Mereka tidak menjadi kritik internal. Ini menjadi kritik. Jadi jadi ini sebenarnya tolak ukur kita, bagaimana kita bisa untuk memberikan sebentar edukasi kepada teman-teman pengurus bahwa sejatinya Karang Taruna adalah betul-betul melakukan dan memberikan aksi nyata. Bukan hanya sekedar menggunakan atribut, menggunakan seragam,
dan hanya untuk gaya-gayaan saja. Begitu, Bung ya? Iya. Iya. Di sisi lain juga pemerintah desa, pemerintahan kelurahan, pemerintahan kecamatan juga harus menyadari bahwa Karang Taruna ini hadir sebagai penyambung lidah. Penyambung lidah. Juga ya, sebagai jembatan untuk menuntaskan beberapa permasalahan-permasalahan sosial agar tidak terasa berat di tataran masyarakat akar, Bung ya. Iya. Iya, saya kira menarik perjumpaan kita, Bung, pada kesempatan sore berbahagia ini. Iya, apalagi sosok Bang Ijul ini bukan hanya muda, energik, tapi cerdas juga. Bukan cerdas, sangat cerdas, Bung. Menarik, Bang Ijul. Iya. Saya kira kita sudah berada di ujung daripada perjumpaan kita, Bang Jul. Menarik rasanya, beberapa pesan-pesan juga telah disampaikan, beberapa solusi-solusi juga sudah ditawarkan. Saya kira ini akan menjadi bagian daripada hal-hal yang akan kita kerjakan sama-sama, terkhusus untuk para kader-kader Karang Taruna sampai di tataran desa, Bung ya. Terakhir, Bung, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Maros dan juga barangkali pemerintah saat ada hal-hal yang ingin disampaikan? Saya beri waktu, Bung ya. Iya. Ya, sebagai pesan untuk masyarakat Kabupaten Maros, saya kira jangan pelit menyampaikan informasi. Ya, jangan pelit menyampaikan informasi karena kenapa? Terkadang persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lapangan ini kurangnya komunikasi. Kurang komunikasi. Ketika terjadi persoalan baru diketahui bahwa ternyata ada hal-hal seperti ini yang terjadi. Karena kenapa? Kita melihat pemerintah sekarang, pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Haidir Syam dan Ibu Haja Suhartina Buhari ini memang mengutamakan pelayanan masyarakat ini. Pelayanan masyarakat. Jadi mereka di bawah kepemimpinannya ini tidak lagi menunggu bola, menjemput bola. Jadi ketika ada persoalan yang dihadapi masyarakat, tolong jangan diam. Sampaikan, jangan lagi ada kata bahwa jangan sampai kita dititik beratkan dengan persoalan biaya, persoalan administrasi. Ya, jadi insya Allah Karang Taruna akan membantu, Karang Taruna akan hadir, baik itu sebagai fasilitator, mediator, dan eksekutor. Sejuk, Bung, sejuk sekali. Dan khusus untuk seluruh kader Karang Taruna dimanapun Anda berada, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, jaga kemaslahatan umat. Aditya Karya Mahat Fayoda. Menarik, Bung Ijo, Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Maros, menitip satu pesan untuk kita semua, terkhusus untuk kader Karang Taruna Kabupaten Maros, bahwa jangan pernah berhenti untuk berbuat baik untuk kemaslahatan umat. Siap. Saya gini menjadi pesan terakhir kita, Bung, sebelum mengakhiri perjumpaan kita di Dialektika Warung Kopi. Hangat perjumpaan kita, Bung. Iya. Sampai-sampai diskusi kita, sampai-sampai kita lupa untuk cukup ya, silakan ditutup. Baik, pemirsa Maros TV dimanapun berada, sangat berbahagia rasanya kita diperjumpakan dengan Abang Ijul, Kak Ijul, Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Maros. Kita banyak berbicara tentang permasalahan-permasalahan sosial di Kabupaten Maros. Kita juga banyak berbicara tentang beberapa pesan-pesan yang menjadi pesan untuk kita semua dari beliau. Dan saya kira ini menjadi spirit untuk kita semua untuk selalu berbuat baik, untuk tidak berat melakukan gerakan-gerakan, membantu satu sama lain. Dan saya kira saya juga mohon maaf atas segala salah kata, segala hal-hal yang barangkali mungkin menaruh perasaan luka di tataran masyarakat dengan apa yang kita diskusikan. Ini hanya untuk menjadi bagian kebaikan-kebaikan yang semua saja akan baik di pandangan masyarakat sekalian. Bila itu budaya, salam kesehatan kawan sosial. Aditya Karya Mahat Fayoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak Sek.